Panjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos berbentuk transfer tunai sebesar 5,4 juta rupiah per orang. Skema tersebut akan ditopang sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID akan membuat penyaluran bansos dan bantuan langsung tunai lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi lebih akurat. Sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia akhir tahun ini. Siap-siap, bansos 5,4 juta per orang bagi KPM akan diluncurkan. Kabar gembira bagi Bapak Ibu KPM semuanya yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 3 dan juga 4 yang sekarang mendapatkan bantuan PKH maupun juga PPNT. Alhamdulillah ada program terbaru ya dari pemerintah, dan Bapak Ibu juga akan menyimak 73 daerah yang cair lewat kantor pos hari ini bagi penyaluran bantuan sosial. Dan Bapak Ibu KPM seluruh Indonesia, selamat datang kembali di saluran informasi bantuan sosial terpercaya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai, dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang. Ada apa kabar Bapak Ibu KPM semuanya? Ada kabar yang sangat menggembirakan di hari ini sekaligus revolusioner datang langsung dari pemerintah pusat terkait dengan bantuan sosial ya yang langsung dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026 ini. Apa saja persyaratan maupun juga jenis kategori Bapak Ibu yang memang mendapatkan haknya agar mendapatkan bantuan 5 juta bagi program PPSE dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Bapak Ibu KPM semuanya, dan juga informasi terupdate terbaru sesuai dengan apa yang kita rencanakan pencairan tahap kedua ya, gelombang 1, gelombang 2 ataupun juga gelombang 3 di bulan Juni bagi Bapak Ibu pemegang kartu KKS PKH maupun juga BPNT, dan juga informasi update terbaru pencairan PIP bagi Bapak Ibu KPM yang mendapatkan PIP ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar penyaluran bantuan sosial maupun juga revolusi bantuan sosial, di mana ada kabar terbaru dari Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan bansos 5,4 juta per orang akan diluncurkan oleh pemerintah. Baik, kita ke informasi yang pertama, Bapak Ibu semuanya. Sebuah transformasi besar sedang disiapkan, di mana pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial dengan nominal yang sangat fantastis mencapai 5,4 juta per KPM ataupun juga per orang. Skema bantuan tunai yang masif ini akan ditopang sepenuhnya oleh pemanfaatan teknologi digital terdepan dan terintegrasi ya, dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Namun sembari sistem digital masa depan tersebut dimatangkan, dan tentunya ini harus melalui berbagai diskusi ya, baik dari Kemensos maupun juga dari DPR ya. Ada informasi yang krusial yang tidak boleh dilewatkan hari ini bagi Anda Bapak Ibu keluarga penerima manfaat yang berada di daerah pelosok ya. Proses pencairan bantuan sosial PKH untuk tahap kedua dan juga BPNT tahap kedua melalui PT Pos Indonesia sudah resmi dimulai hari ini. Alhamdulillah, memang yang tidak cair hari ini, nah melalui PT Pos alhamdulillah ini dicairkan sebanyak 404.771 KPM yang tersebar di 73 kabupaten dan kota bisa bernapas lega dan alhamdulillah bisa cair Bapak Ibu ya.
Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti mengenai skema uang 5,4 juta dan daftar detail 73 kabupaten kota yang cair hari ini ya di kantor pos. Dan jangan lupa teman-teman silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Sobat KPM semuanya, kalau kita melihat ya di berbagai media sosial, di TV, dan juga kita berbagai di media mainstream ya, ada gebrakan teknologi yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini. Dilansir dari Kompas TV ya, Bapak Ibu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan secara resmi mengungkapkan rencana besar mengenai perubahan skema penyaluran bantuan sosial di tanah air. Pemerintah kini tengah merancang sebuah sistem ataupun juga bentuk transfer tunai langsung dan direct cash di cash 1 ID ya, transfer bernilai 5,4 juta per orang. Lalu bagaimana uang sebesar itu bisa disalurkan agar tidak salah sasaran dan bebas dari pungutan liar? Tentunya ada nantinya melalui digital single ID ya. Mungkin ada lagi kartunya. Nah, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan sistem identitas digital tunggal dan ini sebagai pilar utama dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan ataupun juga artificial intelligence (AI). Menurut penuturan Pak Luhut, integrasi data massal melalui digital single ID ini akan merombak total cara pembagian bantuan publik dengan teknologi AI. Nah, profil setiap penerima manfaat akan teridentifikasi secara lebih jauh akurat, transparan, dan juga real time. Jadi tidak lagi Bapak Ibu menunggu ya sampai dengan berbulan-bulan seperti ini ataupun juga penuh dengan tidak kepastian apakah saya dapat atau tidak ya. Nah, di sistemnya sudah SI, SPM. Nah, nantinya akan diperbarui. Targetnya sistem super canggih ini ditargetkan sudah mulai tersedia dan siap diimplementasikan pada akhir tahun ini. Dampak dari penerapan teknologi digital single ID ini memang sangat luar biasa ya bagi perekonomian negara dan kesejahteraan Bapak Ibu KPM. Nah, kedepannya seluruh skema subsidi tidak akan lagi diberikan berbasis barang, melainkan langsung ditransfer tunai ke individu yang berhak. Skema akumulasi dari seluruh bantuan sosial yang dikumpulkan menjadi cash transfer sebesar 5,4 juta per orang ini nantinya akan dikelompokkan dan disaring ketat menggunakan kecerdasan buatan ya. Dan juga nanti tentu tolak ukurnya adalah desil ya, desil 1 sampai dengan desil 4. Langkah digitalisasi bansos ini dipercaya mampu menghemat anggaran negara dan dalam jumlah yang sangat signifikan karena memang menutup celah kebocoran subsidi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya potongan speser pun. Sekarang kita lanjut ke topik penyaluran bansos triwulan pada lewat kantor pos ya Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang tadi di admin sebutkan untuk PT Pos sendiri ini sedang gencar-gencarnya melakukan pencairan ya, bagaimana dengan pencairan bantuan sosial yang berjalan saat ini, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan atau belum ya, baik BPKH maupun juga BPNT, bahwa Kementerian Sosial menegaskan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan jaringan bank-bank himbara Bapak Ibu ya, ataupun juga melalui BNI, BRI, Mandiri, BSI ya, BRI semuanya. Nah, untuk penyaluran bansos pada triwulan kedua ini, khususnya program PKH dan juga BPNT, Kementerian Sosial kembali menggandeng jasa PT Pos Indonesia sebagai mitra strategis utama. Nah, langkah ini diambil sebagai salah satu bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Bapak Ibu silakan komen ya. Memang apakah daerahnya masuk ke dalam daerah 3T ataukah memang daerah yang dinilai perkotaan namun belum cair sampai saat ini. Silakan tulis di kolom komentar nama daerahnya apa, bank penyalurnya apa ya. Nanti kita akan carikan informasi tentang daerah tersebut dan mudah-mudahan bisa membantu ya proses pencairannya. Misalkan di daerah Medan, NTT banyak sekali ya, daerah Papua yang memang keterbatasan akses mesin ATM bank di wilayah pelosok bukanlah halangan. Apalagi kalau saat ini kita pergi ke ATM misalkan ya, BBM naik, ya ini sangat memperkeruh situasi ya bagi Bapak Ibu KPM. Nah, kantor pos bergerak aktif menyalurkan dana bantuan tunai langsung ke tangan para penerima manfaat. Nah, ini untuk
pencairan tercatat untuk hari ini ya, pencairan itu tercatat 404.771 keluarga penerima manfaat atau KPM yang memang bantuannya disalurkan melalui kantor pos. Angka ini tersebar di 73 kabupaten kota di seluruh penjuru Indonesia. Nah, bagi yang tinggal di wilayah berikut ini yang admin sebutkan, harap untuk menunggu ya pencairan hari ini. Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Ratendau, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Saburai Biji, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Mapi, Sorong, Nabire, Sumba Tengah, Biak, Nongfor, Kabupaten Intan Jaya, Lani Jaya, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yapen, Kabupaten Puncak, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Donggala, Kabupaten Lembata, Kabupaten Mimika, Kabupaten Alor, Pakpak, Bintuni, Sumba Barat, Belu, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga, Kabupaten Deyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Cirom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sigi, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Membramoraya, Kabupaten Manokwari Selatan, disusul dengan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Nias, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Duga, Kabupaten Nias Barat, juga sama ya, Kabupaten Penai, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Natuna, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, juga sama ya teman-teman. Itu adalah sebagian besar daerah-daerah yang cair hari ini ya untuk yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Dan ini adalah daerah-daerah 3T diantaranya. Apakah Bapak Ibu termasuk ke dalam daerah tersebut? Dan Bapak Ibu juga yang memang masuk dalam kategori KKS BRI juga sama untuk hari ini. Pencairan besar-besaran di beberapa wilayah daerah di Indonesia ya. Dan untuk Bank BNI juga ya. Untuk Bank BNI ini sudah hampir rampung ya. Dan juga ada beberapa bank mandiri yang alhamdulillah hari ini cair bertahap ya. Dari daerah Kabupaten Ciamis juga ya. Majalengka, Cilacap, beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah ini sudah hampir cair untuk hari ini. Dan Bapak Ibu yang memang belum cair dan juga silakan untuk di aplikasi dicek kemensos.bansos.kemensos.go.id ya. Apakah memang desilnya berubah ataupun juga periodenya belum berubah. Nah, ini banyak sekali. Nah, teman-teman juga nanti bisa mendapatkan ini ya, informasi terbaru terkait dengan program PPSE. Dan ini ada salah satu kesempatan bagi Bapak Ibu KPM bisa mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah untuk peningkatan usaha kecil menengah Bapak Ibu ya. Nanti akan diasesmen oleh pendamping sosialnya, dan Bapak Ibu juga akan ditilai ya. Di asesmen itu mungkin ada beberapa nanti pertanyaan dari pendamping sosial, nanti akan diasesmen sesuai dengan tolak ukurnya apakah Bapak Ibu memang dapat atau tidak ya. Nanti juga akan pendamping sosial tidak menentukan Bapak Ibu menang atau tidak. Jadi hanya melakukan asesmen. Yang mendapatkan uji publiknya nanti adalah dari Kementerian Sosial dari pusat seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang memang berhak mendapatkan ya bantuan UMKM ataupun juga program PPSE ini mendapatkan 5 juta rupiah, nantinya bisa untuk usaha misalkan untuk ternak domba, ternak ayam ya, ataupun juga ternak ikan lele. Banyak sekali ya usaha-usaha kecil menengah yang memang Bapak Ibu untuk meningkatkan kesejahteraan ya, diantaranya tadi ya untuk beberapa ternak domba. Dan juga Bapak Ibu bisa juga untuk misalkan mempunyai usaha warung kecil-kecilan ya, warung sembako ataupun juga ya warung gorengan ya, seperti itu bisa sekali ya. Ini bisa meningkatkan taraf hidup ya dengan adanya modal usaha sebesar 5 juta rupiah. Namun tentunya kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya.
Dan yang menentukan berhak atau tidaknya nanti ya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Kementerian Sosial, akan menugaskan tim ya untuk memang secara langsung turun ke bawah dan memverifikasi ya data dari Bapak Ibu semuanya. Baik itu desil 1, desil 2 ataupun juga sampai dengan desil 4 seperti itu ya, terkait dengan laporan tersebut. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh DEN ataupun juga Dewan Ekonomi Nasional, di mana untuk Bapak Ibu KPM nanti akan mendapatkan 5,4 juta dengan sistem digital ataupun juga dengan sistem single ID berbasis AI untuk bantuan tunai 5,4 juta ini, maupun juga Bapak Ibu, ini adalah salah satu komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam melanjutkan kesejahteraan sosial masyarakat ya, baik melalui pemanfaatan kemajuan teknologi di masa depan seperti itu ya. Dan Bapak Ibu juga silakan kesimpulannya untuk daerah-daerah yang admin sebutkan tadi ya, penyaluran lewat kantor pos sebesar 404.771 orang KPM di daerah wilayah 3T. Jadi tidak perlu mengantri ke ATM ataupun juga jauh dari daerah pergi ke ATM ya, karena memang untuk daerah 3T sendiri ini jangkauannya itu sangat luas dan tentunya ini membutuhkan PT Pos untuk mendistribusikan bantuan tersebut seperti itu ya. Bapak Ibu silakan tulis-tulis di kolom komentar ya, boleh untuk mungkin saran, kritiknya maupun juga harapannya ke depan terkait dengan bantuan sosial ini. Dan Bapak Ibu yang memang belum cair juga ya, silakan untuk kita berdiskusi karena kami akan senantiasa terus untuk menginformasikan dan juga informasi ini mudah-mudahan bermanfaat sehingga kami bisa membantu Bapak Ibu keluarga KPM untuk mencairkan bantuan sosialnya dan juga hak yang didapatkannya seperti itu. Dicukupkan sekian, mohon maaf atas penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.